Akibatnya apa? Mereka nggak tahu di mana Tuhan, bingung. Padahal Tuhan di depan mata. Akibatnya apa? Capek kehidupannya, bosan, capek, bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak menjaga 2000 hasta, dia lebih jauh. Akibatnya apa? Kabur. Setiap kali mau bergerak hanya kamu tahu nggak maunya Tuhan itu aku apa? Saya bilang nggak salah kita bertanya kepada orang lain, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para nabi, suara Tuhan untuk kita. Tapi kalau hidup kita bergantung kepada para nabi, para hamba Tuhan untuk dengar apa yang Tuhan mau bagi hidup kita, mari cek hidup kita. Mungkin kita too far, not 2000, enggak 2000 hasta, mungkin terlalu jauh sehingga kabur, enggak tahu di mana hadirat Tuhan, enggak tahu kemana Tuhan melangkah. Ini berlaku bagi bisnis, bagi usaha, bagi keuangan, bagi perencanaan masa depan, bagi apapun juga dalam hidup kita. Kalau kita nggak masuk dalam masa sabat, kita nggak menjaga 2000 hasta dengan Tuhan, mungkin kita bergerak, tapi kita sedang bergerak tanpa perlindungan. Ya, we are open for the enemy. Kita terbuka untuk musuh serang kita. Okay? Mungkin kita nggak jaga 2000 hasta, akibatnya apa? Kita jauh di belakang, seolah-olah kita berhati-hati, tetapi sesungguhnya kita sedang kehilangan arah. Ya, saya ini kemarin lagi temannya saya nonton film Cars ya. Masih ingat film anak-anak tuh? Yang mobil balap, ya. Ada McQueen, ada Thunder, ada Lightning segala macam ya. Tiba-tiba dikatakan si McQueen ini kehilangan mobil induknya dan dia jalan sembarangan, nggak tahu kemana. Akhirnya dia merusak satu kota. Ya, tapi begitu baik proses kehidupan lewat kerusakan yang ditimbulkan, dia dilatih untuk membangun kembali sehingga dia punya kekuatan yang baru untuk menang balapan. Yang tidak ngerti judulnya bisa pinjam DVD-nya kepada saya, gitu ya. Lanjutkan, ya. Jadi kita mesti jaga 2000 hasta. Sabat itu artinya kita memastikan Tuhan di depan, kita memastikan bahwa Tuhan bergerak ke sana, kita bergerak bersama-sama. Lanjutkan, ya. Sabat juga adalah waktu untuk kita sharpen our tool, mempertajam peralatan kita. Dulu saya pernah sekolah manajemen ya, hampir setahun saya ikut base management certification untuk ngambil program MBA. Tapi nggak ada duit, jadi nggak ikut lagi gitu ya. Salah satu buku wajib, buku paket, salah satu buku yang mesti kita pelajari, buku pegangan, handbook, kan handbook, buku pegangan kan dipegang. Handbook yang mesti kita kuasai dan pelajari dan aplikasikan itu adalah tulisan dari Stephen Covey ya. Judulnya Seven Habit of Highly Effective People. Pernah baca itu? Halo, pernah baca? Salah satu habit yang dia ajarkan adalah dia ambil dari prinsip Alkitab dia. Saya nggak tahu dia percaya Tuhan apa enggak, tapi salah satu prinsip yang dia ambil dari Alkitab adalah bagaimana kita perlu mempertajam tools kita. Ya. Ada satu cerita anekdot ya, seorang perlombaan menebang pohon. Ya. Siapa paling cepat menebang pohon yang besar? Singkat cerita di Irlandia diadakan perlombaan. Ada seorang yang kekar badannya, yang kuat dan seorang lagi yang biasa-biasa, dan mereka mulai nebang pohon. Ya, yang nebang pohon yang biasa-biasa gayanya nggak gitu, nggak gimana, pokoknya nebangnya dengan teratur, dengan konsisten, dan setiap kali setelah beberapa lama dia akan berhenti dan hilang, sedangkan yang besar terus tebang terus pak. Apa yang terjadi setelah periode waktu tertentu? Yang pertama, penebang kayu yang badannya besar ini menebang dengan cepat, memotong dengan cepat, kelihatannya punya kecepatan yang tinggi. Tapi makin lama, kemampuan potong dia makin berkurang, sekalipun tenaganya nggak habis, tenaganya makin kuat, ya, badannya besar lah, kayak singa-singa kita hari ini ya, kuat badannya. Tapi anehnya pertama dia tebang dengan cepat, lama-lama kedalaman penebangan, kemampuan dia untuk menghancurkan kayu makin berkurang. Nah sementara yang satu lagi nebangnya konsisten, pak berhenti, datang lagi nebang, pak berhenti. Tetap mempunyai kedalaman yang pas, kedalaman pemotongan yang pas, sehingga akhirnya bisa mematahkan, menumbangkan pohon yang besar lebih duluan daripada orang yang punya tenaga yang besar, badan yang besar. Dia tanya, apa rahasianya? Dia bilang, ya kapakmu tumpul. Sekalipun kau punya tenaga yang besar, kalau tumpul kapakmu ya membal, nggak bisa apa-apa. Sekalipun kelihatannya ada pemotongan,
kecil hasilnya, gak usah. Semakin kuat kau kerahkan tenagamu, semakin besar seolah-olah hasilnya, padahal hasilnya tetap segitu saja atau mungkin lebih dari segitu, tapi kau capek. Terlalu banyak engkau menghabiskan energimu untuk melakukan sesuatu yang gak efisien, gak efektif lagi. Ya. Sedangkan yang bapak ini dia setelah potong beberapa saat dia kembali diasah kapaknya. Akibatnya apa? Tetap dalam kurun waktu yang lama dia punya kemampuan memotong yang sama dengan tenaga yang sama dan hasilnya pun seperti yang diharapkan. Demikian dengan kehidupan kita. Kita perlu menjaga roh kita tetap tajam kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita perlu menjaga tingkat kepekaan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak punya waktu sabar, saya takutnya kita sedang berusaha, kita pikir Tuhan menyertai kita, kita pikir ini maunya Tuhan kepada kita, padahal Tuhan sudah bermaksud yang lain kepada kita. Akibatnya apa? Yang paling pertama pasti, kalau orang nggak tajam manusia, dia pasti kelelahan, capek, capek jasmani, capek jiwani, capek rohnya, capek. Kalau bapak ibu mengalami capek hari-hari ini, langkah yang paling tepat, jangan sibuk sana sini, salahkan orang, salahkan situasi, tanya sana, tanya sini. No, diam dan masuk waktu perhentian bersama dengan Tuhan. Itu saja. Di pekerjaanmu kau capek, kok masalah bertubi-tubi pak. Saya nih lama-lama bukan jadi manajer, tapi jadi problem solver aja pak. Ya. Selesai satu departemen ini pak, sana lagi sama saudara sini. Yang ini lobang udah saya tampilin, udah saya beresin, yang ini lagi. Jadi kapan saya bisa tenang pak kerja pak? Capek saya pak. Kalau capek deh, itu lain cerita. Ya. Ini capek pak. Usul saya sebagai hamba Tuhan, berhenti dan masuk dalam perhentian. Yang pertama, Tuhan akan pulihkan kekuatan kita. Kita akan semakin tajam. Waktu kita kembali ke pekerjaan kita, masalah makin banyak. Tapi kita punya cara-cara yang tepat, yang simple, yang pas untuk menyelesaikan masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Karena apa? Ada ketajaman roh. Ada roh yang tajam, ada hikmat yang tajam, ada pengertian yang tajam untuk melihat situasi hidup kita. So, sahabat juga berarti sharpen our tools, mempertajam manusia rohani kita untuk peka dengan situasi hidup kita. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saya mengajak kita untuk hari-hari ini masuk dalam keintiman dengan pola pikir sabar. Sabar di mana waktunya saya berhenti bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Nah, tahun ini tahun Ayin dikatakan, ya Pak Jerry sudah jelaskan untuk tahun di mana diibaratkan mata Tuhan sedang memandang kepada umatnya. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita umatnya. Di Bilangan pasal 6 ayat 25 dan 26, mari kita buka sama-sama. Bilangan, kitab Bilangan. Saya akan minta ibu-ibu untuk membaca ayat 25-nya. Bilangan 6 ayat 25. Kemudian bapak-bapak baca ayat 26 ya. Bilangan 6 ayat 25. Yang sudah ketemu ibu-ibu, mari sama-sama saya baca. 1, 2, 3. Bapak 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Ini yang kita alami waktu kita masuk sahabat dengan Tuhan. Tuhan hadap sinari kita. Kegelapan yang ada dalam pikiran kita, dalam wajah, dalam hidup kita, disinari dengan terang wajah Tuhan. Akibatnya apa dikatakan? Tuhan melimpahkan kasih karunia. Kasih karunia ini bicara tentang pertolongan, tentang kemampuan Tuhan, tentang berkat Tuhan, tentang hikmat Tuhan. Dikatakan, dan Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi kau damai sejahtera.